Di dalam Undang-Undang Hak Cipta, mereka yang memakai lagu tanpa izin itu disebutkan sebagai pelaku pembajakan. Pidananya adalah 8 tahun. Itu serius. Selain digugat 10 miliar, Triswaka dan Zinedine Zidane terancam bui 8 tahun penjara. Penyanyi Triswaka dan Zidane digugat 10 miliar dan terancam bui 7 tahun penjara imbas tak izin cover lagu Erwin Agam. Belum reda kasusnya dengan Andika Kangen Band. Kini, Triswaka dan Zidane kembali diterpa masalah baru. Penyanyi yang terkenal dengan kerap cover lagu musisi lain ini kini tengah dihadapi permasalahan dengan para pencipta lagu dari lagu yang mereka cover di YouTube masing-masing. Sebagai pendatang baru di dunia musik, Triswaka dan Zidane memang memperoleh perhatian penuh dari masyarakat. Setiap video mereka nyanyikan lagu cover milik penyanyi lain selalu mendapat banyak penonton di YouTube. Dalam satu video yang mereka unggah di YouTube, bisa meraup jutaan kali ditonton oleh masyarakat. Namun sayangnya, cover lagu yang dilakukan Triswaka dan Zidane ini dipermasalahkan oleh beberapa pihak. Pasalnya, Triswaka dan Zidane disebut tidak pernah izin untuk melakukan cover dan mengunggahnya secara pribadi di YouTube. Salah satu pihak tersebut adalah Erwin Agam, pencipta lagu Mas Hantaran yang sempat di-cover oleh Triswaka dan Zidane. Erwin Agam kini merasa sangat keberatan karena Triswaka dan Zidane mengcover lagunya tanpa izin. Hingga akhirnya, pihak Erwin Agam melayangkan somasi kepada Triswaka dan Zidane. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Erwin Agam, Arianto, seperti yang terekam dalam video yang diunggah di YouTube Intens Investigasi pada Rabu 27 April 2022. Dalam hal ini, Erwin Agam meminta bantuan kepada Forum Komunikasi Artis Minang dan Melayu Indonesia atau Forkami, di mana forum tersebut diketuai oleh kuasa hukumnya sendiri, yakni Arianto. Arianto mengatakan, sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta, tindakan Triswaka dan Zidane ini masuk dalam kasus pembajakan. Karena di Undang-Undang Hak Cipta, mereka yang memakai lagu tanpa izin itu disebutkan sebagai pelaku pembajakan. Dalam Undang-Undang Hak Cipta, lanjut Arianto, Triswaka dan Zidane bisa terancam pidana 8 tahun dengan denda 1 miliar lebih. Pidananya adalah 8 tahun dan dendanya itu sebesar 1 miliar lebih, ungkap Arianto. Arianto menyebut, seharusnya Triswaka dan Zidane tak hanya meminta maaf, namun harus bertemu dengan pihak Forkami terkait hal tersebut. Arianto yang menjadi perwakilan dari pencipta lagu Melayu menyebut ada beberapa pencipta lagu yang ingin melakukan laporan, pidana, dan gugatan perdata kepada Triswaka dan Zidane. Ada beberapa pencipta lagu menghubungi kami untuk melakukan laporan pidana dan gugatan perdata di pengadilan niaga, ungkap Arianto. Ketua Forkami ini pun membeberkan isi gugatan perdata terkait kerugian yang dituntut oleh pihak Erwin Agam kepada Triswaka dan Zidane. Pihak Erwin Agam meminta ganti rugi sebesar 10 miliar kepada Triswaka dan Zidane. Erwin Agam meminta royalti atas lagu yang di-cover oleh Triswaka dan Zinedine Zidane. Dari 2 lagu yang di-cover mereka tanpa izin, Erwin Agam meminta sebesar 10 miliar rupiah. Triswaka dan Zidane digugat 10 miliar, imbas cover lagu Erwin Agam tanpa izin. Triswaka dan Zinedine Zidane kembali terseret masalah. Usai dianggap menghina Kangen Band dan anak disabilitas, keduanya kini dianggap telah melanggar hukum. Triswaka dan Zinedine Zidane telah mengcover lagu ciptaan Erwin Agam tanpa izin. Erwin Agam pun keberatan dengan hal tersebut. Jadi Bang Erwin ini adalah salah satu pencipta lagu yang hits di tahun 2021, lebih hits daripada yang lain. Ternyata memang namanya pencipta atau pemilik karya seni biasanya kan selalu senang kalau lagunya itu booming. Ternyata di pertengahan jalan banyak yang mengcover. Setiap yang cover biasanya melakukan kerjasama. Rata-rata minta izin ke Bang Erwin. Ada beberapa yang tidak minta izin. Contohnya Triswaka dan beberapa orang yang tidak meminta izin. Ungkap kuasa hukum Erwin Agam, Arianto saat dihubungi Detik.com pada Rabu 27 April 2022. Erwin Agam akhirnya meminta bantuan kepada advokasi Forum Komunikasi Artis Minang Melayu Indonesia atau Forkami, di mana forum tersebut diketuai oleh Arianto sendiri. Erwin Agam kemudian mencoba menghubungi Triswaka dan Zinedine Zidane melalui media sosialnya.
Erwin Agam ingin menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan. Tetapi tetap diberikan kesempatan oleh tim Erwin Agam via email, DM, ternyata setelah di DM tidak ditanggapi. Maksudnya mau minta kerjasama, kita carikan solusi biar dapat nilai dan kita pun sebagai pemilik mendapatkan juga dengan kerjasama. Tetapi tidak ditanggapi. Sudah sampai beberapa waktu nanya itu, tapi tidak ditanggapi sampai sekarang, ungkap Arianto. Ada 2 lagu yang dipermasalahkan oleh Erwin Agam, yakni Emas Hantaran dan Luka Sekarat Rasa. Masing-masing lagu di-cover oleh Triswaka dan Zinedine Zidane sebanyak 5 kali. Kemudian lagu tersebut mereka upload di YouTube masing-masing. Setelah dikonfirmasi dan mencocokkan data, ternyata benar tim Triswaka ini tidak meminta izin dan saat dikonfirmasi tidak ditanggapi. Dan itu pun covernya banyak sekali. Satu lagu bisa ia cover 5 lagu. Lagunya ada 2, tapi dijadikan cover 6 YouTube. View-nya itu mencapai 10 juta penonton. Satu lagu bisa 2 juta penonton dan ada yang 3 juta, 6 juta view-nya. Ada juga yang 12 juta, ungkap Arianto. Erwin Agam meminta royalti atas lagu yang di-cover oleh Triswaka dan Zinedine Zidane. Dari 2 lagu yang di-cover mereka tanpa izin, Erwin Agam meminta sebesar 10 miliar rupiah. Erwin Agam kesal lagu Emas Hantaran dan Luka Sekarat Rasa ciptaannya di-cover tanpa izin. Pasalnya, lagu tersebut di-cover untuk mencari uang tanpa itikat baik memikirkan sang penciptanya. Setelah itu karena orangnya tidak ada itikat baik, Pak Erwin Agam sekarang meminta royalti untuk lagu yang tidak dimintai izin ini, menunjuk pengacara dan tim advokasi for kami untuk memfasilitasi ini, ungkap Arianto. Dari 2 lagu milik Erwin Agam, masing-masing ada 5 lagu yang di-cover oleh Triswaka dan Zinedine Zidane. Totalnya ada 10 video yang kemudian diunggah di channel YouTube mereka masing-masing. Kita kan tidak ingin berselisih antara pelaku seni, makanya kita lakukan audiensi dan konfirmasi. Memang dari pihak merekanya nggak mau kali ya, dianggapnya nggak kena pasal kali ya, ungkap Arianto. Somasi pertama sudah dilayangkan kepada Triswaka dan Zinedine Zidane, tetapi tidak ada tanggapan. Erwin Agam kemudian melakukan somasi kedua kepada penyanyi tersebut. Jika tidak ada tanggapan selama 7 hari, Erwin Agam tak segan untuk membawa masalah itu ke jalur hukum, karena Triswaka dan Zinedine Zidane dianggap telah melanggar undang-undang hak cipta. Dia itu sebagai plagiat, kita sudah sampaikan beberapa kali, jangan sampai ini panjang. Tapi mereka tidak ada itikat baik. Ya udah, kalau memang tidak ada itikat baiknya, kita lanjutkan bisa masuk ke ranah pidana dan perdata. Kalau perdatanya, kita tuntut 10 miliar 10 lagu, ungkap Arianto. Kedua, kita sebut mereka melakukan pembajakan lagu hak cipta orang lain. Itu menurut undang-undang hak cipta, diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta pasal 1.23 yang isinya itu tentang pembajakan lagu ciptaan orang lain, pungkas Arianto.